Ya, itulah beberapa tempat yang disukai oleh bangsa jin, oleh syaitan ya. Jadi kalau masjid itu disukai oleh jin-jin yang muslim. Mereka mengaji, mereka sholat jamaah, sholat sunnah, beribadah kepada Allah. Tetapi tempat-tempat yang seperti lautan, kemudian mana tadi, di lubang-lubang, gua, ya, kuburan dan sebagainya, itu banyak disinggahi oleh jin-jin yang ingkar kepada Allah. Nah, meskipun juga pada umumnya tanah ini ya atau bumi ini ditempati oleh jin yang baik itu yang kafir maupun yang muslim. Hanya saja jin-jin yang muslim dia akan memilih di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang membuat dia istiqomah beribadah kepada Allah SWT. Termasuk di rumah-rumahnya orang muslim di bagian atap. Ini kalau ada gelodak tikus ini ya. Karena jin tidak mungkin gelodak-gelodaknya. Tapi kalau jin yang kufur, yang ingkar kepada Allah, memang bisa menempati, menunggangi beberapa binatang-binatang yang kotor. Ya, bisa cicak, bisa tikus, ya, bisa tokek dan sejenisnya, itu bisa dijadikan kendaraan mereka, nyelinap mereka, bahkan bisa disetir oleh jin tadi untuk merusak barang-barang yang ada di sekitar kita. Misalnya merusak pakaian, misalnya mengotori mengotori dan mengencingi makanan dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Oke. Kemudian kita kalau melakukan satu perjalanan lalu singgah di satu tempat, Nabi banyak mengajarkan kepada kita adab singgah di satu tempat. Ya, kalau yang masyhur, yang umum, kita berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awud. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kalaupun itu enggak hafal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu ada lagi doa-doa yang lain ketika kita singgah di suatu tempat. Kalau misalnya kita melakukan perjalanan jauh, ya, singgah di suatu tempat, atau mungkin yang hendak akan pergi ke tempat-tempat tertentu, misalnya seperti sungai untuk mancing, atau misalnya kolam gitu ya, di mana otomatis tempat-tempat itu disukai oleh bangsa jin. Maka Rasulullah mengajarkan doa. Di antara doanya ini, Allahumma rabbas samawati sab'i, barang, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina wa rabbal, bisa juga wa rabbal ardina wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatina wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma dharayna fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Wahai Allah, Tuhan langit yang 7 dan para penghuninya, dan Tuhan bumi yang 7 dan apa-apa yang dipikulnya, dan Tuhan setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya. Jadi jin kafir pun ya Tuhannya tetap Allah, tetap gitu ya. Dan Tuhan angin, maksudnya yang memiliki angin dan apa-apa yang diterbangkannya, bukan diartikan dewa angin ya,
Maksudnya Tuhan angin ya Allah yang menguasai angin, yang mengatur angin dan apa-apa yang diterbangkannya. Kami benar-benar meminta kepadamu kebaikan daerah ini dan kebaikan para penghuninya, dan kami berlindung kepadamu di situ Allah, dari keburukan daerah ini dan keburukan penghuni dan keburukan apa-apa yang ada di dalamnya. Disebutkan dalam kitab Ad-Da'watul Kabir karya Imam Baihaqi. Jadi ini salah satu doa. Ya, kalau ini dianggap kepanjangan ya cukup ta'awudz. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, dengan begitu otomatis kita tidak termasuk yang disebutkan di ayat 6 itu di dalam surat Jin itu. Karena apa? Karena kita berlindungnya ke Allah. Kita takutnya ke Allah. Tapi kalau kemudian rasa takut kita itu bercampur, ada rasa takut ke Allah, tapi rasa takut juga karena tempat ini katanya terkenal angker. Nah, maka percampuran takut ini, kalau lebih dominan takutnya ke Allah masih tidak masalah. Tapi kalau yang dominannya itu adalah takutnya kepada setan, tempat angker tadi, sehingga menutupi rasa takutnya kepada Allah, maka setan akan lebih berani nih, dan menjadikan doa-doa itu seolah tidak mempan bahasanya, tidak terlalu ngaruh. Nah, oleh karenanya yang harus dipupuk, yang harus ditambah adalah rasa takutnya kepada Allah, dan Allah itu yang maha pelindung, yang melindungi, itu yang harus ditingkatkan. Rasa takutnya kepada setan, ke tempat angker, jin, gendruwo dan segala macamnya itu, hantu dan seterusnya, sebutan-sebutannya ya. Orang Inggris ghost gitu ya, orang sini gosong dan seterusnya. Maka itu harus dikecilkan, rasa takut itu harus dikecilkan. Nah, kalau itu dibesarkan bahaya. Apalagi sampai kemudian menggunakan bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa yang kemudian dipakai oleh masyarakat, yang menunjukkan itu penghormatan kepada jin, penghormatan kepada setan. Bah, ngapunten putune ajeng lewat. Misalnya tempat itu rumbuk, banyak bambu-bambu yang rumbuk, atau masih jalannya itu masih belum terjamah oleh listrik misalnya. Jalan setapak, 2 tapak, 3 tapak ya, yang kemudian dirasa atau sebagian orang anggapnya itu angker. Maka itu harus ya mending nggak usah lewat situ kalau gitu. Tapi kalau harus lewat situ, maka keberaniannya harus dipupuk. Jangan sampai kemudian membuat setan tadi tambah berani. Misalnya lewat jembatan dengan melempar koin. Apa adat melempar koin itu apa maksudnya? Karena apa? Kata mereka itu sebagai bentuk permisi. Nah, permisi ini bisa dipahami bahwa berarti kowe wedi karo aku. Itu kata setannya. Kalau begitu saya tak ikut bonceng ning motormu gitu. Ikut di mobilmu begitu. Nah, itu bagi setan sangat cepat sekali pergerakannya dan itu mudah. Nah, itu ya. Nah, ini jadi kita harus menunjukkan berani. Bukan berarti berani terus nantang-nantang. Hanya lewat pinggir sungai atau mungkin lewat di satu tempat-tempat yang belum kita lewati, atau yang terkenal tempat itu angker, atau tempat itu memang jarang dijamah atau dilewati. Ya, biasanya tempat-tempat seperti itu memang disukai oleh syaitan, termasuk yang sudah disebutkan tadi. Ya, yang apa, ada lubang-lubang tadi ya, gua, yang genangan air dan seterusnya, itu sangat difavoriti oleh syaitan. Ya, kalau kita jalan-jalan ke pantai itu harus banyak berlindung ke Allah. Ya, harus banyak berlindung ke Allah. Ya, berlindung ke Allah maksudnya jangan takut terhadap syaitan gitu ya. Nah, tapi yang jelas memang laut itu memang singgasananya iblis dan syaitan. Lautan itu. Ya, gitu. Termasuk kamar mandi, karena di dalam kamar mandi itu ada 2 unsur. Satu tempat buang kotoran, yang kedua tempat penampungan air. Ya kan? Kan ada jedingnya atau timba yang memuat air di situ. Nah, ini kalau kita singgah di satu tempat, ini salah satu contoh doanya. Ada lagi juga yang lain doanya. Ya, doa ketika memasuki atau melewati tempat angker. Istilah angker ini kan istilah yang dibuat saja oleh
oleh masyarakat. Ya. Tapi istilah itu tidak salah, karena memang jin itu sebagaimana riwayat tadi itu suka menggerombol di satu tempat, suka tinggal di satu tempat. Nah awalnya jin-jin tadi itu kalau ada manusia yang datang dia kabur semua. Awalnya kan tadi, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Ikrimah tadi. Tapi karena kemudian manusia itu jadi takut, bahkan kemudian menyatakan permisi, menyatakan izin, dan bahkan meminta perlindungan, akhirnya jin yang gerombol tadi jadi malah nggak takut, malah justru diprenglah manusia-manusia itu, ditakut-takutilah gantian. Bahkan ketika ada manusia yang sangat takut sekali, dibarengi dengan banyak masalah yang ada di pikirannya, maka bisa ditambahlah penyakit-penyakit pikiran, kejiwaan oleh bangsa jin, kesurupan, dan juga bahkan bisa gila, gitu ya. Itu kesurupan yang sifatnya pasif. Ya, pasif itu artinya dikendalikan total, gitu ya. Itu. Jadi seperti itu. Oke, maka ada doa juga yang lain ini. Ya arda rabbi, bareng. Wa rabbukallahu a'udzu billahi min syarrika wa min syarri ma fika wa syarri ma khuliqa fika wa syarri ma yadubbu alaika a'udzu bika min asadin wa aswada minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil baladi wa min waladin wa ma walada. Wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan kamu, dari keburukan yang terdapat padamu, dari keburukan segala sesuatu yang diciptakan padamu, dari keburukan makhluk yang merayap padamu, dan aku berlindung kepadamu dari kebuasan singa, ular hitam, kalajengking, dari penduduk negeri, dan dari kalangan makhluk manusia dan jin dan keturunannya. Ya komplit nih. Ya, kalau misalnya ternyata kita tidak hafal ya teks Arabnya, ya gini aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan syaitan dan binatang-binatang buas, dan juga jauhkan aku dari musibah, kecelakaan dan gangguan setan. Ini pakai bahasa Indonesia gitu juga apa-apa. Tapi awali sebelumnya dengan ta'awud, dengan memohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi setan ini memang sifat ya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, yang mana tugasnya adalah berusaha menakuti dan menyesatkan. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 168 169. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ya, sesuatu yang dosa, yang jahat, yang keji. Yang keji itu seperti keji itu disebut fahisyah. Makanya hari Valentine yang biasa anak-anak muda ya, di tanggal berapa itu biasanya? Februari itu? 14. Oh Mas Melo. 14 Februari, itu disebut dengan Aidul Fahisyah. Hari kekejian. Oh, bisa hari kekejian. Maksudnya hari raya kekejian. Kenapa? Karena sejarahnya itu kan ada dua sejoli
yang sifatnya tidak menikah, dia berzina, lalu kemudian ketahuan dan dihukum mati. Nah, maka justru oleh pimpinannya kala itu malah justru kematian mereka itu dirayakan. Nah, pas matinya itu dihukumnya itu pas 14 Februari, maka disebutlah hari Valentine. Artinya apa? Kesetiaan atau apalah begitu ya, kasih sayang. Padahal mereka itu berzina dan kemudian dihukum mati bersama. Ya, itu makanya disebut Aidul Fahisah. Aidul Fahisah. Jadi hari rayanya perbuatan keji. Gitu ya, perzinahan yang kemudian dihormati. Itu ya. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau yang tahu filosofi itu, yang tahu sejarahnya itu ya mesti nggak mau. Tapi karena seolah-olah Valentine itu menunjukkan kasih sayang, maka dianggaplah nggak usah memperhatikan sejarahnya akhirnya. Padahal sejarahnya itu penting. Kok bisa muncul Valentine itu dari mana ya gitu? Nah, ternyata itu dari kisah yang hina ya kisahnya. Ya kalau mau dibuat hari kasih sayang ya setiap hari kasih sayang, nggak satu tanggal saja. Jadi setiap 14 Februari saja sayangnya, di situ dibuang, nggak sayang lagi ya. Ya salah ya. Nah, ini kita ini dulu. Kita syair setan itu musuh nyata. Waalaikumsalam, monggo. Waalaikumsalam. Setan adalah musuh yang paling nyata. Jangan ikuti dia karena sesat langkahnya. Mari ngaji Quran agar ngerti sifat setan. Niscaya selamat hidup bahagia. Yuk bareng. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Setan menyelinap di dalam hati, menambah penyakit hati sanubari. Sombong enggan taat pada ilahi Rabbi, menyesal saat mati, disiksa setiap hari. Shalli wa sallim daiman. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sungguh sifat setan sangat halus sekali, bahkan banyak pula yang tak menyadari. Ngajilah tiap hari agar peka hati, niscaya akan sadar, setan pun akan lari. Lanjut. Terkadang kita malas dalam beribadah, ngaji pun berat, setan bisiki lelah, lalu tak istiqomah, akhirnya sering marah-marah, berantakan semua urusan jadi bubrah. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
wahada. Ayo tadabbur Quran setiap hari Selasa. Untuk saat ini surat jin kita membahasnya, agar kita tahu sifat jin dan dunianya, dan juga waspada sifat setan di dalamnya. Janganlah suudzon, setan hanya jin saja, padahal manusia sifat setan juga ada. Hati-hatilah kita, bentengi keluarga kita dari sifat setan, yakni jauh dari Tuhannya. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada, shalli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada.